Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rusti Soekarjo dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Kairun Ternate. Nah teman-teman, pembahasan saya kali ini tentang kawasan ekowisata di Pulau Ternate, Maluku Utara. Seperti yang teman-teman ketahui, ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata minat khusus, yaitu merupakan sebuah perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melibatkan partisipasi aktif penduduk di sekitar kawasan ekowisata dalam bentuk pengelolaan yang berkelanjutan. Di sini saya mengambil 3 objek ekowisata yang akan saya bahas, yaitu diantaranya objek wisata Batu Angus, Pantai Sulamadaha, dan Danau Tolire. Nah, yang pertama yaitu Batu Hangus. Batu Hangus adalah salah satu objek wisata favorit di kota Ternate, Maluku Utara. Tempat ini menyimpan tumpukan bebatuan dari lahar beku yang mengarah ke laut. Destinasi yang indah berlatar Gunung Gamalama Tempak Megah. Batu Hangus merupakan sebuah tempat wisata yang terkenal di Maluku Utara dan terbentuk dari letusan Gunung Gamalama. Destinasi ini dulunya merupakan lokasi aliran lahar Gunung Gamalama saat meletus. Alhasil banyak batuan yang terhampar berwarna hitam yang terlihat seperti hangus. Alasan inilah yang kemudian munculnya nama Batu Hangus, meskipun dulunya membawa nestapa dan kerusakan parah. Saat ini di lokasi tersebut dikenal menjadi tempat warga sekitar untuk mendapatkan rezeki. Pemerintah juga berangsur-angsur memperbaiki tempat ini sehingga layak menjadi objek wisata andalan di Ternate. Tempat ini bukan hanya terkenal di kalangan wisatawan lokal, banyak juga turis asing yang datang untuk melihat bentukan alam tersebut. Bahkan kabarnya batuan hasil membekunya lahar ini mirip dengan batuan penyusun candi yang ada di Pulau Jawa. Batuan tersebut memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, wisata Pantai Sulamadaha. Sulamadaha adalah pantai yang paling terkenal di Ternate. Tidak hanya di Indonesia, namun pantai ini juga sudah diketahui oleh warga mancanegara. Banyak turis asing yang mengunjungi Sulamadaha, bahkan mereka sulit untuk melupakan pesona pesisir cantik ini. Pantai Sulamadaha merupakan satu aset wisata penting yang dimiliki oleh Ternate, Maluku Utara. Hampiran pasir kehitaman dengan bentuk huruf U terbentang melatari pesona Pulau Hiri nun jauh di seberang. Gelombang air laut berlomba ciptakan keindahan pantai ini, sebuah oasis cantik di pinggiran di bawah terik matahari Maluku Utara. Kicau burung terdengar ria dengan di antara pepohonan yang menanggungi keberadaan saya kala itu di Pantai Sulamadaha. Dan yang terakhir yaitu Danau Tolire. Tak kalah bagus juga wisata yang satu ini, memiliki pemandangan yang cukup bagus dan sedikit memiliki legenda yang menarik.
Danau Tolire adalah danau yang terletak di Ternate, Maluku Utara. Danau yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Ternate ini, selain bentuknya unik, juga memiliki cerita legenda yang menarik. Danau Tolire berada di bawah kaki Gunung Gamalama, gunung api tertinggi di Maluku Utara. Danau ini sendiri terdiri dari 2 buah. Masyarakat setempat menyebutnya Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil. Jarak antara keduanya hanya sekitar 200 meter. Dari kedua danau ini, Danau Tolire Besar memiliki keunikan tersendiri. Danau ini menyerupai loyang raksasa dari pinggir atas hingga ke permukaan air danau dengan kedalaman sekitar 50 meter dan luas sekitar 5 hektar. Sementara kedalaman danau itu sendiri hingga kini tidak diketahui. Sampai saat ini belum ada yang mengukur kedalaman danau ini. Tetapi menurut cerita leluhur, kedalamannya berkilo-kilometer dan berhubungan langsung dengan laut. Air tawar di Danau Tolire Besar merupakan tempat tinggal bagi berbagai macam ikan. Namun warga masyarakat setempat tidak ada yang berani menangkap ikan atau mandi di danau itu. Mereka meyakini bahwa danau yang airnya berwarna coklat kekuning-kuningan itu dihuni oleh banyak buaya siluman. Keunikan lainnya dari danau ini adalah kalau melempar sesuatu ke danau, bagaimana kuatnya lemparan dengan menggunakan batu atau benda lain, misalnya, tidak akan pernah menyentuh air danau. Padahal saat melempar dari pinggir atas danau, air danau terlihat berada di bawah kaki si pelempar. Barangkali mereka yang pertama kali berkunjung ke danau itu tidak akan percaya dengan fakta itu. Namun mereka boleh mencoba melempar setelah membeli batu yang banyak dijual di pinggir danau seharga Rp1.000 untuk 5 biji batu. Sejauh ini tidak seorang pun mampu melempar batu-batu itu hingga menyentuh permukaan air danau. Menurut warga masyarakat setempat, banyak harta karun tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini memiliki masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tak dirampas tentara Portugis. Sejauh ini belum ada instansi atau pihak tertentu yang melakukan penyelidikan secara khusus atas kebenaran atas kebenaran pengakuan masyarakat itu. Namun beberapa waktu lalu seorang anggota BRIMOB dengan menggunakan sonar mendeteksi benda-benda yang ada di dasar danau. Hasilnya terindikasi ada benda-benda logam yang berada di dasar danau. Danau Tolire Besar dan Tolire Kecil, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya adalah sebuah kampung yang masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa alam semesta karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadisnya yang dihamilinya
itu akan melarikan diri keluar kampung. Tiba-tiba setempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Walau alam itu hanya cerita rakyat dan kebenarannya belum diketahui sampai sekarang. Oke, itu saja penyampaian dari saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.